Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah di subuh hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan sahur, kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita sudah memasuki Ramadan yang berapa sini? 20 sini. Di sini Bang 20 juga. Ya sama berarti kita. Kalau pas yang dulu. 20 Ramadan berarti akhir babak kedua. Insyaallah kita akan memasuki babak ketiga. Nah, ini babak ketiga, ini semifinal. Semifinal ini mulai banyak yang berguguran. Ya. Sab ada kemajuan, insyaallah. Sama jaga. Dan kemudian amal ibadah kita setelah 20 hari melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, banyak ya, amal ibadah yang sudah kita lakukan, ruku dan sujud yang sudah kita lakukan, tilawatil Quran yang sudah kita baca, berbagai amal kebajikan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itu dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di 10 hari terakhir ini kita diminta untuk mengencangkan ikat pinggang. Kita diminta untuk mencontoh bagaimana baginda Nabi di 10 hari terakhir atau asyur awakhir mengisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang semakin banyak. Mengurangi tidur tapi malam hari tegak berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, surah Sajadah. Tatanajuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perut mereka mulai jauh dari tempat tidur mereka, ya, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun bersyukur juga di Masjid Baitur Rahman ini para pemudanya banyak hadir. Nah, alhamdulillah. Ini berarti masjid ini 100 tahun pun insyaallah masih banyak yang ruku dan sujud. Masih makmur masjidnya, bahkan bukan hanya 100-200 tahun, insyaallah sampai 1000 tahun. Bagus benar ornamennya, luar biasa. Semalam belum tuntung, alhamdulillah. Ulun datang lagi ke sini tuntung sudah. Mimbarnya luar biasa. Jarang-jarang ada masjid kayak ini di Banjarmasin. Bagus benar insyaallah. Warnanya juga pilihan, ornamennya juga pilihan. Mihrabnya luar biasa. Siapakah nama desainnya? Inggih bagus benar. Paksa selfie tadi setemak. Alhamdulillah. Jamaah subuh rahimakumullah. Masjidnya bagus. Jamaahnya penuh. Diisi dengan berbagai macam majelis taklim. Diisi dengan berbagai macam kegiatan. Tidak hanya kegiatan peribadatan, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Remaja masjidnya aktif, pemuda-pemudanya datang ke masjid. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi pian barataan. Karena amal jariah itulah yang ketika seorang manusia meninggal dunia, maka yang masih bisa berlanjut pahalanya adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah bersyukur ya, kita tinggal di Banjarmasin, dimanapun kita berada, khususnya di komplek apa nih? Pemurus. Ya, pemurus ini lain pengurus lah. Pemurus mudah-mudahan menjadi tempat nang
raudhah min riyadil jinnah, ya, ada taman-taman surga insyaallah. Karena suatu bangsa yang apabila pemuda-pemudinya itu aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan kemasyarakatan sosial, bahkan berbangsa dan bernegara, maka insyaallah bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang maju. Jadi kalau kita melihat satu masjid, nang tuha ada, nang anum ada, nang anak-anak ada, alhamdulillah berarti hidup suasana peribadatan dan sosial keagamaannya. Karena Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mereka inilah yang akan menjadi penerus kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah manusia. Apa yang bisa kita harapkan dari para pemuda dan pemudi yang bisanya hanya teler, yang bisanya hanya minta duit lawan kuitan, nang bisanya hanya baula owner di masyarakat? Tidak ada yang bisa diharapkan. Apalagi pemudanya tidak aktif, ya, ulah kegiatan tidak bermanfaat, maka apa yang kita bisa harap dari generasi seperti itu? Tapi seharusnya generasi muda yang terlibat, karena di awal-awal kaum muslimin, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menerima wahyu dan menyebarkan ajaran Islam, maka yang banyak mendukung perjuangan beliau adalah para pemuda. Nang paling tua siapa? Nang paling tua Sayyidina Abu Bakar. Orang tua yang bijak bestari, orang tua yang bijaksana, yang mengayomi orang-orang muda. Kemudian siapa lagi yang mendukung dakwah Rasul di awal-awal? Ada Umar, kemudian ada Sayyidina Ali, ada pemuda-pemuda yang penuh dengan multitalenta, yang semangatnya berkibar-kibar mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemuda-pemuda yang di awal-awal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menjadi pendukung-pendukungnya. Bukan pemuda-pemuda yang membleh, yang hanya bisa minta duit jalawan kuitan. Kucing kurus mandi di papan. Apa Jagurudin? Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan tak makan, tapi puasa setiap hari. Ya, cakep. Itu kalau berkurus ke awak, bertimbangan dah di awal puasa. Ulun barak 4 kilo turun, alhamdulillah. Ya. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan tak makan, tapi mangganang si jantung hati. Oh, jar. Wacaran berarti tak? Ya. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Ya. Awakku kurus bukan tak makan, tapi mengaji setiap hari. Ya, itu harusnya. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, pemuda adalah pewaris masa depan sebuah bangsa. Ini bersyukur nih, alhamdulillah, berarti mun pemudanya banyak di sini, berarti orang tuanya mempersilahkannya kadang-kadang berkelahi lawan nang tuha, itu masalahnya. Ya kalau lah. Tapi kalau pemudanya aktif, berarti nang tuha mempersilahkan. Mempersilahkan. Jadi semangatnya orang muda, tetapi bijaksana seperti orang tua. Nah, mantap sudah. Akur sudah. Ya. Hamasyatus syabab, hikmatus syuyukh istilahnya. Semangatnya orang muda dalam berkegiatan, beraktivitas, tetapi bijaksana kayak orang tua. Nyakawa puasa semangat, tarawih semangat, bukan hanya 11 rakaat, 23 rakaat,
35 rakaat boleh juga menendang. Ya Allah, di sini berapa rakaat? 23. Ya, 23 rakaat. Boleh, silahkan. Kada usah dihual. Nang 11 kah? Nang 23 kah? Silahkan. 35 seperti zaman Sina Umar boleh. Nang kada boleh itu nang ada sembahyang. Biasanya nang paling mahwal itu nang ada sembahyang. Alasan, ya Allah. Alasan aja. Bakunut kah? Kada bakunut kah? Sama benarnya punya dalil. Nang salah itulah nang kada sembahyang subuh. Alhamdulillah wadah kita ini setiap masjid ulun lihat penuh, makmur masjidnya. Insyaallah mudah-mudahan ya, itu menjadi sebuah keberkahan kesan kota Banjarmasin yang kita cintai. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Jika penduduk suatu negeri, suatu wilayah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah apa? La fatahna alaihim barakah. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari perut bumi. Minas sama'i wal ard. Keberkahan nang turun dari langit menjadi berkah, nang keluar dari perut bumi menjadi berkah. Tidak sebaliknya, nang turun jadi langit dari langit jadi musibah, banjir di mana-mana, merendam di mana-mana, musibah di mana-mana. Yang keluar dari perut bumi bukan menjadi malapetaka. Batu bara keluar jadi kemakmuran. Biji besi keluar dari perut bumi menjadi sumber ya, ketaatan kepada Allah. Itulah negeri yang Allah janjikan, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu negeri yang thayyibah, yang baik, yang makmur dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kota Banjarmasin kita adalah masuk dalam negeri nang diberkahi Allah. Di sini para ulama banyak, para habaib banyak, masjid ada di mana-mana, suasana beribadah di mana-mana. Ya. Bulan puasa sangat terasa, ya, sepi, semua beribadah. Ya. Kadang-kadang buka sakaduk, banyak orang protes tuh. Viral seluruh Indonesia. Habis kita sambati orang bukan Banjar ini kada bang. Ya kalau wadah kita suasana beragama yang luar biasa, insyaallah mudah-mudahan tetap kita pertahankan. Ya kalau hendak direvisi sedikit bolehlah ya, jam tayang muka sorean kada sawat ya tarik sedikit jam 3 atau jam 1 boleh berjualan ya, anak pembukaan dan lain sebagainya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu adalah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di yaumil kiamah. Ya, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menambatkan ibadahnya kepada masjid. Pemuda yang senantiasa hatinya tertambat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amunnya para pemuda ini aktif terlibat, ya insyaallah mudah-mudahan ya, kita berharap Islam ini akan maju dan kita pun berharap ke depan kaum muslimin kembali meraih kejayaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika engkau beriman dan beramal soleh. Ya. Amanu wattaqau tadi. La fatahna alaihim, dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Engkaulah yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul a'launa in kuntum mu'minin.
engkaulah yang tinggi derajatnya di hadapan Allah jika engkau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita buat suasana yang nyaman di masjid ini. Suasana yang nyaman di lingkungan di sekitar kita. Yang tua memberikan arahan, bimbingan, yang muda aktif berkegiatan, ya, minta restu, minta doa, bimbingan kepada yang tua. Yang muda pun senantiasa menjaga akhlak tingkah lakunya. Maka insya Allah suasana seperti itu sangat kita rindukan, di mana kedamaian ada di mana-mana. Kedamaian, bagaimana Islam menyebarkan rahmatan lil alamin, itu menjadi cita-cita kita bersama. Jadi Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pertahankanlah Masjid Baitur Rahman ini, ya. Orang tuanya aktif juga ke masjid, orang tuanya aktif juga dalam kegiatan, yang muda-muda juga aktif, ya, yang muda-muda juga banyak kegiatan, didukung sepenuhnya oleh orang yang tua. Mudah-mudahan menjadi contoh. Mudah-mudahan masjid ini jadi masjid percontohan. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita ini Banjarmasin dapat 2 bang sudah masjid percontohan nasional. Itu Masjid Jami Sungai Jingah dan juga Masjid Raya. Nah, itu kan Engganal. Nah, di kampung-kampung kayak apa? Kegiatan peribadatan, kegiatan pengumpulan zakat, kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Karena masjid adalah pusat peradaban bagi kaum muslimin. Jadi di masjid ini jangan gasan sembahyang aja. Di masjid ini bukan hanya untuk ruku dan sujud saja, tetapi di masjid ini sebagai pusat kegiatan. Pusat kegiatan yang bermanfaat tentunya. Pusat kegiatan. Bakti sosial di masjid. Pendidikan di masjid. Majelis taklim menuntut ilmu di masjid. Ya. Ibu-ibu juga aktif. Mana ibu-ibu nih? Jamaah. Oh, jamaah. Bu. Sedang loh dengar. Bu. Oh, banyak juga di belakang. Alhamdulillah. Ibu-ibunya aktif juga. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu lah. Mudah-mudahan nih suasana Ramadan tahun ini alhamdulillah kita lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Ya, insyaallah sudah mulai kita melepas masker, sudah bisa berjamaah, sudah bisa tarawih. Ya, mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini insyaallah. 2 tahun sadang sudah. Sadang 2 tahun. Jangan dilarang-larang lagi. Vaksin sudah lah. Sudah kalau nang balu vaksin segera. Karena kau boleh kampung. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, terakhir yang ingin sampaikan, Ramadan adalah bulan perjuangan. Bulan suci Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban. Berkorban menahan hawa nafsu kita. Berkorban dengan bayar zakat. Keluarkan hak orang lain. Ya. Bulan puasa mengajarkan kita juga untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Ya. Begitu puasa, yang mengawasi kita adalah diri kita sendiri. Bukan Satpol PP yang mengawasi pian. Ya. Bukan jualin mas, bukan dishub, bukan. Yang mengawasi kita adalah pribadi kita masing-masing. Ya. Mun sahur, ya kalau makan soto nyaman. Sahur, ya. Makan oseng-oseng. Sahur, iwak hintalo. Ya, jangan sampai kejadian muntah Indomie. Nah, jadi seperti itu jamaah subuh rahimakumullah. Puasa mendidik kita untuk jujur dan disiplin terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, ulun menghimbau dan mengajak kita bertahan. Mari 10 hari terakhir ini kita isi dengan menegakkan qiyamul lail. Di samping sudah bertarawih, kita tegakkan itikaf di masjid, ya, mendiamkan diri kita di masjid, ya, mengurangi, ya, di rumah, kemudian baca Quran banyak-banyak. Nang belum khatam segera khatamkan. Yang kemudian belum baca Quran, ayo baca Qurannya. Mumpung masih ada waktu 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan yang ngarannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah puncak daripada bulan puasa, di mana di 10 hari terakhir ini
kita sama-sama ini mulai nanti malam ya 21. Ayo sama-sama Bapak dan Ibu kita kencangkan ikat pinggang ya, kita kemudian tambah ibadahnya. Mudah-mudahan syukur-syukur bisa beriktikaf di masjid ini ya. Kemudian juga dipimpin oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita yang ada di sini untuk sama-sama menghidupkan malam. Insyaallah malam selikur ya, boleh aja rame, boleh lampu-lampu boleh dihidupkan ya, ornamen-ornamen boleh ditampilkan. Tapi jangan lupa malam hari kita beriktikaf, kita hidupkan suasana malam. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan ya, kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pas 18 Israqah sudah. Oh ya, sedikit lagi. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, ulun berharap dalam setiap kegiatan kita ya, jangan lupa minta pendapat, minta bimbingan kepada orang-orang tua, dan juga hormati guru-guru kita, hormati orang tua kita ya, jalin silaturahim. Dan mudah-mudahan ya, suasana ini bisa kita bawa di luar bulan suci Ramadan, di mana kita bisa tadarus Quran sejuz sehari. Coba pian bayangkan di luar bulan suci Ramadan sejuz sehari kawalah jamaah. Oh jamaah, sejuz sehari kawalah bisa kada? Insyaallah. Nah, walaupun berat berat ya, tapi di bulan suci Ramadan sejuz itu anteng aja. Nah insyaallah kau aja 4 orang tadarusan, insyaallah dapat sejuz sehari ya, sejuz semalam. Nah itu peluang-peluang yang kita yakini bahwa sebuah amal kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Siapa yang memulai sebuah amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ya, atas kebaikan dirinya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru. Siapa di dalam Islam ini yang memulai sebuah amal kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala atas kebaikan dirinya dan juga kebaikan orang-orang, sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi sebaliknya, ayo jamaah, sebaliknya memulayakan kemaksiatan, menghuluakan kejahatan, maka dia juga mendapatkan dosa atas perbuatan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti setelahnya. Man sanna sunatan fil Islam sunatan hasanatan falahu ajru. Man sanna sunatan fil Islam sunatan sayyi'atan, kejahatan, falahu ajruhu. Maka akan seperti itu. Jadi sakit benar toh nang memuliakan meuluakan kemaksiatan. Mana berdosa sudah sorangan diumpati orang lain pulang, maka dosanya sebanyak orang yang mau umpati. Supaya kampung kita ini rame jadi Allah, supaya kampung kita ini datang orang rame, ayo kita bacaan. Acaranya apa? Lomba menyaung ayam misalnya. Nah, datangan orang mana-mana umpat di sini. Itu nang menghuluakan itu siapa? Nang menghuluakan itu berdosa. Dosa terhadap dirinya dan dosa orang-orang yang datang. Sebanyak nang datang. Dari mana-mana datang. Sebanyak itulah dosanya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ayo sama-sama kita mulai sebuah amal kebaikan dan bersyukur benar nang mahuluakan kebaikan tersebut. Karena dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan dirinya dan juga pahala orang nang datang, sebanyak orang nang datang yang mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, jadi kira demikian. Terima kasih, salah hilaf mohon dimaafkan. Minta halal minta ridho Allah lawan pian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita di 10 hari terakhir ini, ayo sama-sama kita tingkatkan terus kualitasnya. Dan insya Allah pada saatnya nanti kita akan meraih kemenangan, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrah dirinya, beridul fitri. Nah, jadi nang berhak beridul fitri itu adalah orang-orang nang berpuasa.
yang kembali kepada fitrahnya. Seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.